Di tengah arus informasi yang bergerak tanpa henti, kita semakin mudah mengetahui banyak hal. Namun, di balik kemudahan itu, muncul sebuah pertanyaan yang patut kita renungkan. Apakah budaya membaca juga tumbuh tanpa batas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Perkenalkan, saya Suleha SPD, guru SMP Negeri 2 Watang Sopeng, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik dalam penguatan literasi yang berjudul Lentera Literasi. Transformasi literasi dengan melalui 3 alur. Reading Circle, jurnal bacaan digital, dan podcast. Ini merupakan sebuah inovasi yang hadir untuk menjadikan membaca bukan sekedar kewajiban, tetapi pengalaman belajar yang aktif, reflektif, dan bermakna yang dekat dengan dunia digital. Di era digital, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan murid. Namun, banyak murid masih lebih sering menggunakan gawai untuk bermain game dan menikmati hiburan daripada membaca untuk menambah wawasan. Kondisi ini juga saya temukan di SMP Negeri 2 Watang Sopeng. Sebagian murid belum menjadikan membaca sebagai kebiasaan dan masih kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat di depan umum. Kondisi tersebut sejalan dengan berbagai data nasional dan internasional yang menunjukkan bahwa kemampuan literasi masih perlu diperkuat. Penggunaan internet di Indonesia masih didominasi oleh aktivitas media sosial dan hiburan digital. Sementara hasil berbagai asesmen serta rapor pendidikan sekolah menunjukkan bahwa kemampuan literasi murid memerlukan penguatan secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan literasi tidak cukup dilakukan melalui kegiatan membaca konvensional. Diperlukan strategi yang mampu melibatkan murid secara aktif sekaligus memanfaatkan teknologi secara positif. Karena literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca, tetapi juga melatih berpikir kritis, menulis reflektif, dan mengungkapkan gagasan dengan percaya diri. Berangkat dari kondisi tersebut, saya menghadirkan Lentera Literasi sebagai sebuah inovasi yang memadukan reading circle, jurnal digital, dan podcast literasi untuk menumbuhkan minat baca sekaligus mengembangkan kreativitas, kemampuan komunikasi, dan kepercayaan diri murid di era digital. Lalu, tantangan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini? Program ini melibatkan murid dengan karakteristik yang beragam, mulai dari murid yang memiliki motivasi tinggi hingga murid yang masih pasif dan membutuhkan pendampingan. Dalam pelaksanaannya, tantangan utama adalah mengubah kebiasaan murid yang lebih sering menggunakan gadget untuk hiburan menjadi sarana belajar yang bermakna. Selain itu, perbedaan tingkat kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi membuat tidak semua murid siap untuk aktif berdiskusi atau berbicara di depan umum. Keterbatasan waktu pendampingan di sekolah juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, program ini dirancang dengan pendekatan yang fleksibel, bertahap, kolaboratif, dan berpihak pada kebutuhan murid sehingga setiap murid dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kesiapan masing-masing. Lalu, bagaimana program Lentera Literasi dilaksanakan? Sebelum kegiatan dimulai, saya melakukan sosialisasi kepada murid dan orang tua mengenai tujuan, manfaat, serta jadwal pelaksanaan program. Dukungan orang tua menjadi bagian terpenting agar murid dapat mengikuti kegiatan secara konsisten. Adapun pelaksanaan program Lentera Literasi dilakukan melalui 3 tahapan utama. Tahap pertama adalah Reading Circle Online. Murid membaca bahan bacaan digital yang diakses melalui aplikasi CB menggunakan telepon genggam atau laptop.
Bacaan dipilih berdasarkan minat murid, dimulai dari cerita fiksi yang dekat dengan kehidupan mereka. Setelah membaca, murid mengikuti diskusi interaktif melalui Zoom untuk membahas tokoh, alur cerita, pesan moral, serta kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini, murid belajar memahami bacaan, berpikir kritis, dan menyampaikan pendapat secara bertahap. Tahap selanjutnya adalah jurnal digital. Setelah kegiatan membaca dan diskusi, murid menyusun jurnal digital menggunakan Canva atau Google Doc. Dalam jurnal tersebut, murid menuliskan ringkasan cerita, tokoh favorit, pesan moral, refleksi pribadi, serta kosakata baru yang mereka temukan. Kegiatan ini membantu murid mengembangkan kemampuan menulis, berpikir reflektif, dan menuangkan ide secara kreatif melalui media digital. Tahap terakhir dari kegiatan ini adalah podcast literasi berbasis video, di mana murid menyampaikan hasil pemahaman mereka dalam format host dan guest. Host memandu diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan terkait bacaan, sedangkan guest menyampaikan pendapat dan refleksinya. Melalui kegiatan ini, murid belajar berbicara lebih percaya diri, menyusun gagasan secara runtut, dan mengembangkan kemampuan komunikasi. Melalui 3 tahapan ini, murid tidak hanya dibiasakan membaca, tetapi juga belajar menulis, berpikir kritis, dan berani menyampaikan gagasan. Teknologi pun berubah dari sekedar sarana hiburan menjadi media belajar yang bermakna dan inspiratif. Dampak yang terlihat dari program Lentera Literasi ini yaitu murid yang awalnya kurang percaya diri mulai berani membaca, berdiskusi, menulis refleksi, dan tampil dalam podcast literasi. Kebiasaan membaca yang sebelumnya dianggap membosankan berubah menjadi kegiatan yang menyenangkan dan bermakna. Menjadi murid lebih aktif, kreatif, berpikir kritik, serta percaya diri dalam menyampaikan gagasan. Program ini juga menumbuhkan budaya berbagi pengetahuan, di mana murid tidak hanya membaca untuk dirinya sendiri, tetapi juga berani membagikan ilmu dan inspirasi kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Disa Putri selaku siswa dari kelas 8 dan salah satu peserta dari program Lentera Literasi. Pada kegiatan ini, saya belajar bahwa teknologi bukan hanya untuk hiburan saja, tetapi bisa untuk menambah wawasan, melatih keberanian untuk berbicara di depan umum, dan dapat meningkatkan potensi diri melalui alur reading circle, jurnal digital, dan podcast. Ayo teman-teman, mari kita berliterasi untuk dapat menambah pengetahuan, meningkatkan kreativitas, dan dapat menuju masa depan yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Haja Asmawati SAG, salah seorang rekan mengajar Ibu Suleha SPD, sangat mendukung program Lentera Literasi ini karena kegiatan ini memberikan ruang, memberikan perkembangan untuk peserta didik supaya bisa berpikir kritis dan memanfaatkan teknologi secara positif. Harapan saya semoga kegiatan ini berlanjut sehingga peserta-peserta didik bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa memanfaatkan teknologi lebih bagus lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik baik yang telah saya lakukan di SMP Negeri 2 Watan Sopeng. Semoga inovasi ini menjadi inspirasi bagi semua guru untuk menghadirkan literasi yang lebih hidup dan bermakna di era digital. Untuk semua siswa, teruslah membaca, karena dari membaca lahir pengetahuan, keberanian, dan masa depan. Salam literasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.